atau gaya kepemimpinan Pak Anies cocoknya itu di seperti negara Brunei, Arab Saudi ya. Kalau di Indonesia beliau belum bisa memimpin di Indonesia. Kenapa saya bilang seperti ini? Beliau kan masih suka main-main tuh ya, yang ngecat atap rumah ya, bongkar pasang ya, mungkin sekitar Monas, atau main-main dengan sumur resapan yang kurang pantauan dalam pengerjaan, masih main-main dengan ya karya-karya bambu mesum, tugu sepatu ya, intinya masih main-main hal-hal yang tidak berbobot lah ya. Kalau mungkin kepemimpinan Pak Anies di Brunei atau di Arab ya, itu baru cocok. Karena apa? Negara kaya ya, kekayaannya banyak ya. Kalau mau main-main ya nggak apa-apa lah, buang anggaran cuma sedikit. Tapi kalau di Indonesia, kalau seperti ini belum bisa masuk ya, untuk mengolah sumber daya alam ya, menurut saya beliau belum mampu lah ya. Karena belajar juga untuk bernegosiasi ya. Kinerja beliau di Jakarta aja butuh bantuan banyak orang. PUGR itu ya, yang 78 orang itu butuh bantuannya begitu orang banyak ya. Makanya beliau itu cocoknya memimpin di Brunei sama Arab. Itu kan udah negara kaya ya, mau main-main seperti apa, buang-buang anggaran ya, mungkin hanya kecil uang yang hilang ya, karena kan negaranya kaya. Kalau mau untuk memimpin di Indonesia belum pas. Oke, itu dari saya. Videoku kali ini harus fair ya. Kemarin ya di pihak Pak Anies, maksudnya ya kritikan untuk ya bentar, untuk gaya kepemimpinan Pak Anies. Sekarang gaya kepemimpinan Pak Prabowo. Mohon izin Pak Prabowo, jangan di bang ya. Begini ya, Pak Prabowo itu ya, penilaian saya, pengamatan saya, kalau memimpin sebuah negara itu cocoknya seperti Korea Utara ya, Rusia, itu baru masuk kalau dipimpin Pak Prabowo ya. Basicnya tentara ya. Tentara tuh semua kan bawahan itu kan harus hormat sama atasan ya. Kalau nggak patuh, nggak taat, yo wes dikat gitu ya. Ya agak gimana ya, menurut saya itu agak tegas, ketegesan gitu loh. Intinya lu harus manut saya ya, itu ya. Itu kalau menurut saya kepemimpinan itu ya. Basicnya kan juga istrinya itu kan anaknya Mbah Harto ya. Menikah pun kalau menurut saya sih ya, kalau lihat video-videonya tuh tidak suka tidak dasar suka sama suka, cinta sama cinta, enggak. Itu ada unsur politik ya antara Mbah Harto sama orang tua Pak Prabowo itu ya. Jadi lemah juga sama istri Pak Prabowo itu ya. Ya di luaran kelihatan garang tegas, tapi kalau sama istri lemah. Maaf, ini menurut saya, boleh dong ya, hanya sekedar penilaian ya. Tentunya siapalah saya juga menilai kandidat capres yang ada ya. Saya ya boleh dong, saya juga berhak untuk menilai gaya atau karakter kepemimpinan capres ketiga tersebut ya. Boleh ya, izin ya. Nah, lemah terhadap istri ya. Misal suatu saat istri minta ini, meski batin atau pikiran Pak Prabowo itu menolak, tapi akhirnya beliau menurut juga sama sang istri ya. Ini penilaian saya loh. Maaf, jangan di bang itu ya. Maaf. Ya itu menurut penilaian saya, pengamatan saya ya. Siapalah saya hanya seorang rakyat yang menilai gaya dan karakter kepemimpinan
capres yang akan dicapreskan. Itu saja ya, jangan di bang ya. Yes, itu saja ya. Saya sudah sering membuat video tentang ponpes ya. Saya melihat perkembangan anak-anak di sekitar saya ya. Saya nggak mau jauh-jauh, saya melihat perkembangan anak-anak di sekitar saya yang memasuki ponpes ya. Ya ada yang benar, ada yang tidak sih menurut saya ya. Apalah daya saya hanya mengamati saja ya. Kembali lagi ke orang tua. Nanti kalau misalnya saya menegur, toh nanti kalau orang tuanya nggak terima kan jadi ribut ya. Ya pesan saya gini deh. Untuk pemimpin mungkin sekelas lurah, camat, atau wali kota, gubernur ya, setidaknya mulai diadakan sidak untuk ponpes deh ya. Bahaya ya, mungkin ada yang di jalur yang benar, ada juga jalur yang tidak ya. Jadi setidaknya para pemimpin ya untuk menyidak ponpes yang terdekat. Bukan saya untuk mencari musuh, saya tuh ya kasihan kalau anak-anak nanti perkembangannya jadi ya seperti itu ya. Ada yang ya dengan mudah mengkafir-kafirkan orang tua, pakaian dicuci sama orang tuanya seolah-olah itu orang tuanya tuh orang kafir, jadi pakaian itu dibakar. Ada lagi dulu saya pernah dengar di daerah saya ya, ada orang datang ke rumahnya ya diterima dengan baik, tapi setelah orangnya pulang itu lantainya dipel. Ada juga yang jemuran tetangga baik hati hujan gerimis diambil itu jemuran dikasih ke mungkin di terasnya ya, di kursi, malah dicuci lagi ya. Orang-orang yang seperti ini tuh ya nggak tahu lah pola pikirnya seperti apa, mungkin sudah didoktrin ya. Ada ini pendatang saya ini ngontrak pun rumahnya ya seperti kandang kambing mungkin ya, ibaratnya seperti itu. Iya mau rubuh, tapi sama pemerintah saya sama RT saya itu mau diajukan biar dapat bantuan. Balasannya apa? Esok harinya marah-marah di kelurahan ya. Ada lagi yang ponpes itu ya, masukan dari tangga saya sih ya, kalau curhat itu saya dengar kan. Itu bayar itu 3 juta ya. Bayar itu 3 juta. Tapi fasilitas tidak memadai. Katanya mau bikin mie pakai air panas itu harus bayar lagi 2.000. Makanya sang santri ini nggak berani, akhirnya pakai air dingin. Mau buat mie itu pakai air dingin. Ya. Tolong deh untuk pemimpin coba deh usahakan untuk sidak ponpes ya. Bukannya saya maksud tidak suka dengan pondok pesantren, tidak ya. Kalau sudah di jalur yang benar saya setuju saja demi mengembangkan agama ya. Tapi kalau di jalur yang agak melenceng ya kasihan anak-anak ya. Nanti jadinya apa? Bentrok dalam rumah, bentrok dengan orang sekitar. Itu tujuan saya. Saya enggak masalah dengan ponpes yang lurus ya, ajarannya yang lurus ya. Saya dukung, saya support ya. Tapi yang melenceng kita harus ya diperbaikilah. Itu pesan. Sayur ini saya ditegur sama anakku ya. Ini sisa kering kemarin, ini lauk pati itu tepung kanji digoreng ya, dikasih bumbu lah biasa, penyedap rasa, garam, micin. Ini loh, ini apa sih namanya, botok apa bubur ya, apa sih lupa aku namanya ya. Oke, kelapa muda dicampur, ini daun pepaya sama dikasih petai Cina, melanding, sambal. Nah tadi kan aku sarapan nambah yo, terus aku ditegur sama anak perempuanku, loh gak bahaya toh
Nah, ya ya buat kita yang sudah umur tentunya yang kepala 4 ke atas ya harap dijaga pola makannya. Iki tadi kebablasan iki goro-goro iki jadi nambah sego ya. Sarapan biasanya saya nggak pernah nambah, ini goro-goro iki jadi nambah ya. Tetap jaga kesehatan. Apapun laukmu hari ini tetap syukuri. Udah omongan berbobot dah ya. Dapat apa? Eh? Apa? Pelakat. Piala. Bacanya piye? Mama kayak denger kok. Pelakat ki padha piala wan. Pelakat kene. Tadi piala aku dapat juara ya. Tadi Bu Angga datang, "Mah, aku dapat piala." Belakangan ternyata semua dapat. Semua murid dapat. Udah, sekarang udah besar. Kelas 1. Ini terakhir. Tadi Bu Guru menangis. Oke, kalian pesan sama Bu Guru. Bu Guru, cepet toh. Cepet toh. Lah iso ngono. Bu Guru, cepet toh ngomong-ngomong sama Mama. Ya. Pesan buat Bu Guru, cepet. Ya. Nanti Bu Guru juga ngeliat. Cepet toh ngomong sama Mama Bu Guru. Lah iso ngono iki piye? Mah miring di. Yo, Mama nek people power diajak Mbah Amin ki. Beras, Panji, ya, kuali ya. Takut nek gak diberi nasi bungkus aku sama Dewi people power ya. Saya dapat balasan komen dari pendukung Pak Anies ya. Video saya tuh sebelumnya seperti ini ya. Kalian aja menghujat pemerintah Pak Jokowi, Pak Ganjar. Saya menyenggol situ saja, situ nggak terimanya sampai segitunya ya. Nah, terus aku dibalesi komen seperti ini. Intinya kalau saya mempraktekkan kata-kata Pak Anies dalam keseharian pasti tidak bisa. karena Pak Anies itu baru mengeluarkan setengah ilmunya, belum 100% full. Aduh, setengah ilmu saja ya, wes kayak HP saya lagi loading cari sinyal ya, apalagi 100% pakai ilmunya ya, kayak lingkaran itu bak nyamuk kingkong gitu, muter. Gini aja ya, masih mendukung tapi jangan terlalu fanatik ya. Bikin istri Anda itu senyum, bahagia ya. Saya lihat istri Anda itu tertekan ya. Ada foto-foto video Anda yang gagah pakai itu kaos polisi ya. Mungkin buat merayu cewek-cewek, saya ini loh polisi ya. Ya, sekali lagi sadarilah diri Anda ya. Diri Anda itu sebenarnya presiden dalam rumah tangga ya, nggak usah yang tinggi-tinggi dulu lah ya, presiden dalam rumah tangga ya. Coba deh ya, buat istri Anda itu ya senyum, hidupnya tidak tertekan ya. Bukannya saya untuk masuk ke ranah rumah tangga, saya prihatin melihat istri Anda ya, karena saya juga perempuan. Gitu aja, mendukung tapi jangan terlalu fanatik. Oke. Yiku kali ini ya, saya berperan sebagai pendukung Pak Anies sejati. Tentang masalah Pak Anies haji diundang King Salman ya. Nih saya sebagai pendukung Pak Anies ya, saya pendukung Pak Anies ya. Loh, namanya juga travelnya lewat Dream Travel ya.
Sekali lagi, dream travel. Dream itu artinya apa? Mimpi ya. Berarti jangan salahkan Pak Anies dong. Pak Anies kan mimpi diundang King Salman ya. Itu kalian sih nggak cerdas, nggak pintar ya. Dream travel ya, berarti dream itu artinya mimpi ya, travel perjalanan ya, berarti kalian tuh yang nggak cerdas tuh. Bener Pak Anies, mimpi diundang King Salman untuk menunaikan ibadah haji ya, ya itu nek